Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ini saya bersama dengan teman saya untuk membahas tentang disrupsi teknologi di dunia kerja. Langsung saja perkenalkan. Ya, saya Gali Wisma, teman dari Mas Awa satu kos ini. Tugas siap. Eh, Kerja di mana, Mas? Sekarang ini kerja di mana? Asli Saya mana? kerja di salah satu media nasional di MNC Group, wilayah Jogja. Kalau asli saya Purworejo ini merantau ke Jogja, ya. Oke. Langsung saja, Mas. Pertanyaannya, Mas ya. Udah ini waktunya keburu. Perubahan di dalam dunia kerja gitu, Mas. Tanyakan bagaimana teknologi yang telah mengubah cara bekerja di bidang Mas Kali sendiri ini. Sekarang kerja sebagai apa ini, Mas Kali? Ya, kalau saya di MNC Group ini sebagai kontributor ya atau jurnalis TV, wilayahnya Sleman dan Kota. Perubahan atau disrupsi teknologi yang saya rasakan di bidang jurnalis itu sangat banyak ya, dan sekarang saya rasa begitu cepat perkembangannya ya. Kalau dulu mungkin uh, ngirim berita ya, tapi saya tidak merasakannya itu. Ya. Kalau dulu ngirim berita mungkin setelah liputan ngirim berita pakai kamera yang gede itu, dan penyimpanannya pakai mini DV namanya, itu masih kayak berbahasa kaset pita. Untuk merekam video itu harus dikonvert dulu, kemudian dikirim tidak menggunakan internet tapi dengan logistik atau secara manual. Jadi biasanya kalau wartawan dulu itu setelah liputan, kemudian diedit naskah, kemudian dikirim beritanya itu atau videonya, bahan mentahnya itu via pesawat ya. Biasanya kalau di Jogja di YA itu sudah ada tim sendiri untuk siap membawa mini DV-nya atau beritanya yang di dalam mini DV itu dibawa ke jalur diolah untuk tayang besok. Nah, di era sekarang itu saya merasakannya, tidak merasakan itu, tapi sekarang sudah bisa pakai internet, pakai Google Drive, atau biasanya kalau jurnalis lain bisa pakai salah satu aplikasi ya. Aplikasi khusus ya, Mas? Aplikasi khusus untuk ngirim bahan mentahnya ke Jakarta untuk diolah lagi. Kalau saya bisa langsung dengan berdiskusi teknologi ini sudah pakai Google Drive atau secara online. Bahkan pakai WA pun juga bisa. Kalau itu memang sangat mendesak sekali, harus saat itu juga tayang. Oke. Ini tugas yang dulunya manual sekarang jadi otomatis itu apa, Mas? Di bidang Mas kali ini bekerja? Ya itu, dulu mungkin pengiriman video mentahnya atau berita mentahnya setelah liputan di lapangan dari berbagai daerah di Indonesia itu masih pengirimannya pakai kaset, dikirim secara manual dengan lewat pesawat ya, via pesawat. Sekarang sudah bisa pengirimannya untuk ke Jakarta diolah untuk ditayangkan, itu video mentahnya bisa langsung kirim via penggunaan internet, teknologi ya, bisa menggunakan via Google Drive ataupun WA. Itu sudah bisa, karena WA kan juga bisa yang pengiriman dokumen ya, jadi file tidak akan pecah itu. Dengan teknologi, dengan internet lah itu. Iya, untuk keahlian baru yang harus dipelajari untuk semakin relevan ini untuk menghadapi tahun ke tahun ini. Udah mungkin sekarang udah adanya AI ini gimana, Mas? Ya, di era sekarang memang sudah era AI itu memang ya harus belajar AI itu tadi, belajar AI. Mau nggak mau ya, Mas? Mau nggak mau harus AI, karena gimana ya, bahkan sekarang pun juga itu pengaruh berdampak ke jurnalis atau wartawan di lapangan juga. Kalau dulu atau di era sekarang ya, itu kan presenter itu kadang sekarang sudah pernah melihat juga bisa langsung AI atau robot. Jadi menghasil videonya itu bukan orang langsung tapi AI itu tadi ya, kan banyak itu. Kayak CNN dulu pernah pakai itu, jadi orang sama mungkin menulis naskahnya juga dari AI. Itu sangat pengaruh ke saya gitu, sebagai orang yang bidang di jurnalistik gitu loh. Tidak jadi yang live report atau yang mengabarkan tidak harus manusia langsung, bisa dengan AI, dengan robot gitu loh. Oke. Gitu. Untuk adaptasi dan tantangan nih, Mas. Langkah yang dilakukan untuk beradaptasi itu gimana, Mas? Ya tadi harus belajar AI, teknologi AI tadi harus mengenal lebih jauh lagi, dan gimana ya, dan harus paham juga perbedaan yang hasil tulisan AI atau yang bukan. Itu saya juga masih bingung ya sampai sekarang itu. Itu yang masih saya harus belajar, perbedaan tulisan dari AI ya, dari hasil AI atau enggak, itu saya masih belajar gitu loh. Soalnya kalau mungkin secara langsung kan itu nggak belibet-libet gitu ya, Mas, kayak AI kan.
bahasanya berlibat-libat gitu, itu Ya. bahasa ilmiah banget ya mas. Atau mungkin juga sekarang saya juga butuh apakah ada aplikasi atau web yang memang yang khusus untuk ini ya, memfilter oh ini hasil dari atau enggak, itu saya apakah ada atau tidak saya juga belum Humanize tahu. gitu ya mas. Kalau kita nulis skripsi kan ada itu Ya. hasilnya oh ini plagiarisme atau Ya, enggak. plagiarisme. Kalau AI sih saya kurang tahu itu. Okay. Itu yang memang harus saya belajar di situ untuk membedakan tulisan atau bukan. Tantangan yang dihadapi ini akibat adanya disrupsi teknologi itu gimana mas? Tantangannya? Nah itu juga di era sekarang memang di era diskusi teknologi atau semakin berkembangnya teknologi itu semakin banyak orang bisa sebagai wartawan atau sebagai media ya. Kalau dulu mungkin orang melihat informasi hanya berupa lewat koran, TV atau radio, sekarang mungkin pakai semua orang HP bisa ya, pakai bisa. Jadi mengakses setiap orang bisa jadi punya media sendiri, punya HP, punya akun medsos, sudah bisa memberitakan sendiri. Dan media online pun juga banyak sekarang media online. Itu yang perkembangan teknologi yang saya harus apa ya, harus siapkan itu gitu loh. Ya, untuk pengembangan diri mas. Untuk pengembangan diri paling enggak apa ya, harus jadi kalau sebagai wartawan TV harus menyamakan kecepatannya ya. Kalau media online kan dia kadang hari dijamin liputan mungkin berapa menit itu bisa langsung posting. Tapi kalau wartawan TV kan ya harus nunggu dulu ya mas. Harus bikin naskahnya kemudian dikirim ke Jakarta untuk tayang mungkin besok. Di saat tertentu mungkin baru tayang berapa jam kemudian gitu. Kadang kalau online harus bisa lebih cepat lagi kan gitu. Nah itu paling nggak saya harus menyamakan kecepatan itu gitu. Harus cepat, semakin cepat dalam membuat beritanya gitu. Oke. Ada nggak sih mas pelatihannya gitu? Atau mungkin pelatihan terus ada dapat sertifikat gitu mas? Yang diikuti untuk nanti bisa keterampilannya seperti mas kali sekarang ada kalau di jurnalistik ada pelatihannya ya, ada pelatihan jurnalistik itu ada, bahkan ada tingkatannya per 2 tahun sekali kalau nggak salah. Jadi ada 3 tingkatan atau 4 gitu loh, tapi saya belum pernah begitu sama sekali kalau yang jurnalistik. Tapi kalau pelatihan multimedia yang lain, karena saya dulu juga kuliah di MTC bagian di Jogja, multimedia juga mas. Saya kalau ikut pelatihan jurnalistik pelatihan multimedia pernah, tapi kalau untuk pelatihan jurnalistik belum. Untuk pembawaan berita itu belum pernah mas. Itu ada pelatihannya nggak mas? Kalau sejauh ini saya sekarang sendiri kadang live report itu dengan HP itu ya atau tidak gitu loh, walaupun sebenarnya ada pelatihan public speaking-nya, ada penekanannya, kalimat, kata apa yang harus diinformasikan itu sebenarnya ada, tapi saya belum mengikuti. Untuk selanjutnya untuk prediksinya mas kali ini untuk masa depan 5-10 tahun gimana mas, tentang pekerjaannya ini gimana? Sangat berdampak dan sangat beresiko sekali ya, artinya apakah mas kali mau masih di zona-zona seperti ini atau ya gimana? itu yang kadang masih menjadi dilematis saya ya sebagai jurnalis TV. Itu kadang 5 atau 10 tahun lagi mungkin bisa sudah tidak ada jurnalis TV karena tadi sudah saya sampaikan, mungkin para pemilik media sudah bisa menggunakan AI atau robot menggantikan manusia yang bekerja liputan di lapangan. Karena mungkin para pemilik media ini sudah bisa mungkin hanya yang bekerja di kantor pusat saja, hanya membantu gitu loh. Jadi mereka sudah dapat informasi lewat media online, kemudian bikin naskah, nanti yang memberitakan bisa AI, robot, tampilan videonya, itu presenternya. Gitu. Mungkin paling tenaga manusianya paling buat ngecek lagi gitu ya mas? Ya, hanya untuk ngecek secara manual. Misal ini habis dipakai AI nanti digunakan apa? Dicek lagi gitu mas? Ya mungkin hanya itu, tapi yang di lapangan kan kadang mereka publik media ini atau apa yang kerja di Jakarta itu sebagai redakturnya lah, mereka sudah bisa cari berita lewat online. Betul. Lewat online, lewat medsos itu tadi. Nanti tinggal yang memberitakan bisa pakai AI. Mereka hanya tinggal mengoreksi sedikit lah. Jadi nggak butuh jurnalis atau nggak butuh wartawan lagi yang di lapangan untuk cari beritanya. Mungkin itu sudah mungkin 5 atau 10 tahun lagi bisa berdampak itu. Jurnalis-jurnalisnya bisa tidak ada jurnalis lagi gitu. Mungkin takutnya itu saya. Untuk saran nih untuk saya, mungkin adik-adik saya itu gimana mas? Saran untuk gimana mas? Ya yang ingin, maksudnya saran untuk adik-adik kalau misal pengen ini jadi kayak mas kali ini gimana?
atau mungkin dianjurkan sekali atau gimana Mas? Ya di era disrupsi digital ini memang pertama kita harus, karena memang ada sisi manfaat dan juga ada yang tidak manfaatnya ya. Ya. Itu setiap manfaat adalah itu, tapi sebisa mungkin kita harus mengambil manfaatnya sebanyak-banyaknya, karena kalau hanya memikirkan keburukannya kita nggak akan bisa bertahan di era yang teknologi begitu cepat berkembang ini. Kita harus bisa mungkin memanfaatkan teknologi itu dan harus paham juga peluang ke depan, apakah memang hal-hal profesi yang memang sekiranya ini akan kepengaruh atau ada pengaruh dengan AI, ya kita harus menghindari itu. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan teknologi yang memang bisa untuk continuous terus ke 10 tahun ke depan gitu loh. Misal di era sekarang mungkin sudah banyak live streaming, kita harus bisa tahu itu gitu loh. Marketing tanpa harus via poster dan sebagainya, kita bisa live streaming dan sebagainya, harus paham itu. Dan ya apa ya, diikuti terus perkembangan teknologi itu, kita harus ikuti terus dan harus belajar terus dengan itu gitu loh. Jangan sampai bosan untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi gitu. Untuk teknologi yang memungkinkan ini Mas, mempengaruhi itu ada nggak Mas, teknologi yang mempengaruhi selain AI gitu, ada nggak Mas? Kalau sejauh ini saya belum. Teknologi misal pakai HP-nya harus kalau saya gimana gitu Mas? Kalau saya di bidang jurnalis ya, itu memang dulu mungkin kalau live report itu harus dengan kamera gede, kemudian untuk menyiarkannya dengan mobil Logiver ya, atau mobil yang besar itu kalau pernah lihat, kemudian di atasnya kayak seperti parabola itu ya. Dulu mungkin harus masih itu, tapi di era sekarang karena disrupsi digital itu sudah bisa dengan wartawannya sendiri langsung dengan via Zoom atau Skype, aplikasi video itu nanti langsung di capture Jakarta, langsung kita naik di jam itu juga. Saya juga sering live report tuh dengan HP, dengan Zoom, hanya via Zoom ya, tanpa harus dengan menggunakan kamera yang besar itu, kamera digital, kamera broadcast, terus dengan event atau SMG namanya kita nyebutnya, itu harus dengan itu karena akan lama itu, harus nunggu beli data dulu, harus cari satelitnya dulu, kemudian pasang kameranya. Kalau sekarang di era disrupsi teknologi ini sudah bisa live report. Kalau jurnalis ya bisa live report dengan HP atau pakai Zoom itu tadi, nanti langsung di capture Jakarta, langsung naik saat itu juga. Terus sinyal itu pengaruh nggak Mas? Ya tetap pengaruh. Jadi ya itu minusnya kadang memang karena kita live streaming dengan data seluler ya, ada memang di daerah tertentu yang memang nggak terjangkau provider itu. Jadi memang harus pakai 2 HP minimal dengan provider yang berbeda. Itu. Oh, itu aja Mas. Terima kasih telah memberi informasi saya dan teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.